Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita berjumpa kembali pada pelajaran tematik. Tema yang kedua, bermain di lingkunganku. Subtema 3, bermain di lingkungan sekolah. Pembelajaran yang kelima dan pembelajaran yang keenam. Pada pembelajaran yang kelima dan keenam ini di subtema 3, ada 3 muatan pembelajaran. Yang pertama yaitu PKN KD 3.2. Mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Yang kedua, Bahasa Indonesia KD 3.2. Menguraikan kosakata dan konsep tentang keberagaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks tulis, lisan visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Yang ketiga adalah matematika KD 3.4. Menjelaskan perkalian dan pembagian yang melibatkan bilangan caca dengan hasil kali sampai dengan 100 dalam kehidupan sehari-hari, serta mengaitkan perkalian dan pembagian. Sekarang kita masuk pada pelajaran yang pertama, yaitu PKN. Kalian lihat pada buku pena halaman 139. Menyebutkan hal yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan di sekolah. Di setiap kegiatan, dimanapun kita berada, baik itu kita di rumah atau kita di sekolah, pasti ya ada kegiatan yang harus kita lakukan, tapi ada juga kegiatan yang tidak boleh kita lakukan, ya. Nah, sekarang di sini kita akan bahas terlebih dahulu hal apa yang harus kita lakukan ketika kita di sekolah. Yang pertama misalnya, kita melakukan piket kelas sesuai jadwal. Nah, ini kegiatan piket kelas ini harus kita lakukan di sekolah ya. Nah, biasanya di dalam kelas itu ada jadwal tuh, jadwal piket siapa-siapa saja untuk setiap harinya. Nah, kegiatan piket ini sangat baik kita lakukan. Tujuannya apa? Tujuannya agar kelas kita selalu bersih. Kalau kelas kita bersih, otomatis kita belajar akan nyaman di dalam kelas karena tidak ada sampah ya. Jika kelas kita kotor, pasti dalam kelas itu akan banyak timbul penyakit, berbagai macam penyakit. Dan juga selain kita melaksanakan piket, kita juga harus selalu menjaga kebersihan kelas kita dengan kita membuang sampah di tempat sampah. Kemudian yang harus kita lakukan adalah memakai seragam yang bersih dan rapi. Nah, kalian nih sebagai siswa, hendaknya kalian selalu menaati peraturan dengan memakai seragam sesuai jadwalnya. Misalnya, hari Senin kalian menggunakan seragam warna apa, anak-anak? Ya, seragam atas putih dan juga bawahnya putih. Itu setiap hari Senin kalian lakukan menggunakan seragam itu. Dan juga kalian gunakan seragamnya itu dalam kondisi bersih. Ya, jika baju kalian dalam keadaan bersih, otomatis kalian akan menjadi sehat. Tidak ada kuman-kuman penyakit yang menempel di tubuh kalian. Selain itu, jika bersih dan pasti kalian akan terlihat rapi. Kemudian berdoa sebelum memulai pelajaran. Nah, kegiatan berdoa ini setiap hari sudah kita lakukan ya. Kegiatan kita di sekolah sebelum kita mulai belajar pasti kita berdoa. Sama dengan kegiatan kita setiap harinya yang kita lakukan saat ini ya. Walaupun pembelajaran kita saat ini dengan cara jarak jauh, tapi kita selalu berdoa. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kalian selalu berikan kemudahan di dalam pemahaman
dan juga dalam menerima pelajaran yang diberikan oleh guru-guru kalian. Selain itu, tujuannya apa? Biar kalian tidak malas belajar, ya. Kalian harus lebih semangat belajarnya. Sekarang kita lihat hal apa saja yang tidak boleh kita lakukan di sekolah. Misalnya, yang pertama adalah merusak buku perpustakaan. Anak-anak, merusak buku di perpustakaan ini hal yang sangat tidak baik, ya, yang sangat tidak boleh kita lakukan. Karena semua buku yang ada di perpustakaan ini, walaupun memang bukan punya kalian, tetapi sebaiknya kalian harus tetap menjaganya. Jangan sampai merusak ataupun merobek ataupun mencoret-coret buku yang ada di perpustakaan. Dan juga kalian harus ingat, ketika meminjam buku di perpustakaan pun, ketika mengembalikannya harus tepat waktu dan semua buku yang kalian pinjam kembali harus dalam keadaan baik dan bersih. Kemudian, terlambat datang ke sekolah. Kemudian, membuang sampah sembarangan. Hal ini juga tidak boleh kita lakukan di sekolah. Membuang sampah sembarangan tidak boleh kita lakukan bukan hanya di sekolah saja, tapi dimanapun berada kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Karena jika kita membuang sampah sembarangan, lingkungan yang ada di sekitar kita akan menjadi kotor dan juga membuat kita menjadi tidak nyaman. Selanjutnya kita lihat buku Bu Pena halaman 140. Lihat pada nomor 1, manakah gambar yang menunjukkan hal yang harus dilakukan di sekolah. Kemudian kalian berikan juga alasannya. Coba kalian lihat pada gambar yang A. Di sini ada beberapa anak sedang berbaris di depan kelas sebelum mereka memasuki ruangan kelas. Nah, menurut kalian, gambar yang A ini apakah hal yang harus dilakukan di sekolah atau tidak? Ya, kegiatan ini adalah hal yang harus dilakukan di sekolah. Kemudian apa alasannya? Alasannya adalah agar mereka menjadi disiplin. Kemudian kita lihat gambar yang B. Anak-anak sedang berdoa sebelum belajar di kelas. Nah, gambar yang B ini apakah hal yang harus dilakukan di sekolah atau tidak? Ya, kegiatan berdoa sebelum belajar di kelas ini merupakan hal yang harus dilakukan di sekolah. Alasannya apa? Karena ketika kita belajar, kita membaca doa terlebih dahulu, tujuannya selain kita agar diberikan kemudahan oleh Allah, kita juga meminta agar saat kita belajar, kita diberikan kelancaran dan juga ketenangan saat kita belajar. Dan juga agar kita lebih fokus lagi kepada materi pelajaran yang akan kita pelajari. Selanjutnya kita lihat juga pada gambar yang C. Ini ada beberapa anak sedang mengobrol ketika upacara bendera berlangsung. Nah, hal ini mengobrol ketika upacara bendera, apakah termasuk hal yang harus dilakukan di sekolah atau tidak? Ya, kegiatan mengobrol ketika upacara bendera adalah hal yang tidak boleh dilakukan di sekolah. Mengobrol ketika upacara tidak hanya tidak boleh dilakukan di sekolah saja, dimanapun kalian tidak boleh melakukannya. Ketika sedang berlangsung upacara, kalian mengobrol. Kenapa? Alasannya karena akan melanggar peraturan atau tata
tertib yang berlaku ketika sedang upacara berlangsung dan juga akan membuat kalian menjadi anak yang tidak disiplin. Selanjutnya kita lihat nomor 2. Berilah tanda centang jika dilakukan atau beri tanda silang jika tidak dilakukan di sekolah. A. Datang ke sekolah tepat waktu. Ini harus dilakukan di sekolah atau tidak di sekolah? Ya, jawabannya adalah harus dilakukan di sekolah. Berarti kita beri tanda centang. B. Membuang sampah di halaman kelas. Hal ini dilakukan atau tidak? Jawabannya tidak boleh dilakukan. Berarti kita beri tanda silang. C. Melakukan piket kelas sesuai jadwal. Hal ini dilakukan atau tidak di sekolah? Ya, jawabannya harus dilakukan di sekolah. Berarti kita beri tanda centang. D. Mengucapkan salam kepada guru. Hal ini kalian lakukan atau tidak di sekolah? Ya, mengucapkan salam kepada guru ini harus kalian lakukan di sekolah. Berarti kalian beri tanda centang. E. Memberitahu jawaban kepada teman ketika ulangan. Hal ini dilakukan atau tidak? Ya, hal ini tidak boleh kita lakukan di sekolah. Berarti kita beri tanda silang. Kemudian kita lihat manfaat mematuhi tata tertib di sekolah. Setiap tata tertib yang ada, baik itu berlaku di sekolah maupun di mana saja kita berada, itu sangat bermanfaat bagi kita. Semua aturan itu untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan juga kenyamanan kita dimanapun kita berada, terutama ketika kita berada di sekolah. Kita lihat contoh tata tertib di sekolah beserta manfaatnya. Yang pertama, datang tepat waktu. Apa manfaatnya? Manfaatnya agar kita tidak ketinggalan pelajaran, terutama pelajaran yang sedang berlangsung. Yang kedua adalah mendengarkan guru ketika guru kalian mengajar. Apa manfaatnya? Agar kalian mendapatkan ilmu. Jika ketika belajar, guru sedang menerangkan pelajaran, kalian ngobrol ataupun bercanda, maka akibatnya kalian tidak akan memahami apa yang disampaikan oleh guru kalian. Oleh karena itu, tetaplah kalian mendengarkan guru kalian ketika guru sedang memberikan pelajaran. Selain manfaat jika kita mematuhi tata tertib di sekolah, ada juga akibatnya bila kita tidak mematuhi tata tertib yang ada di sekolah. Misalnya, datang terlambat ke sekolah. Apa akibatnya? Akibatnya, kalian akan ketinggalan pelajaran. Kemudian membuang sampah sembarangan. Dapat juga berakibat lingkungan sekolah kita menjadi kotor. Kita lanjutkan bahasa Indonesia. Kalian lihat di buku pena kalian pada halaman 141 dan 143. Membuat pertanyaan sesuai gambar. Sebelum kita membuat pertanyaan,
Terlebih dahulu kita perhatikan gambar dan juga teks yang berjudul lari estafet. Sekarang kita baca terlebih dahulu ya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lari estafet. Di sekolah, Dedi senang berolahraga. Banyak olahraga yang dilakukan Dedi. Kali ini, Dedi dan teman-teman bermain lari estafet. Lari estafet disebut juga lari sambung. Lari estafet dilakukan secara berkelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang, yaitu pelari pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Setiap kelompok berada dalam satu lintasan. Estafet dimainkan dengan berlari cepat sambil mengoper tongkat dari pelari sebelumnya ke pelari berikutnya. Pelari harus menjaga agar tongkat tidak terjatuh ketika dioper. Tim yang pertama tiba di garis finish menjadi pemenang. Sekarang baru kita akan membuat pertanyaan sesuai gambar yang pada teks yang kita bacakan tadi, yaitu lari estafet. Kita membuat kalimat pertanyaannya dengan menggunakan kata tanya. Misalnya bisa kita menggunakan apa, atau menggunakan mengapa, kapan, atau bisa juga kita gunakan di mana, siapa, bagaimana. Sesuai dengan jenis formasi yang kita inginkan. Nomor 1. Apa yang sedang dilakukan Dedi dan teman-temannya? Jawabannya adalah mereka sedang berolahraga. Nomor 2. Olahraga apakah yang Dedi dan teman-temannya lakukan? Jawabannya adalah lari estafet. Nomor 3. Bagaimana cara bermain lari estafet? Ayo, bagaimana caranya? Yaitu berlari cepat sambil mengopor tongkat dari pelari sebelumnya ke pelari berikutnya. Pertanyaan berikutnya, nomor 4. Bagaimana cara mengetahui pemenangnya? Bagaimana? Jawabannya yaitu tim yang pertama tiba di garis finish. Setelah tadi kita membaca teks, kemudian kita membuat pertanyaan sesuai gambar, kita lanjutkan dengan kita menuliskan benda yang ada pada teks tadi yang kita baca, yaitu lari estafet. Kita tuliskan benda apa saja dan juga wujud bendanya bagaimana dan juga ciri-cirinya. Pada teks yang telah kita baca tadi, yaitu lari estafet, ada sebuah benda, yaitu namanya tongkat. Nah, kita tulis bendanya adalah tongkat. Kemudian wujud bendanya. Tongkat ini wujud bendanya apa? Yaitu padat. Bagaimana ciri-cirinya? Ciri-cirinya tongkat tersebut terbuat dari kayu dan bentuknya panjang. Setelah itu, kalian lihat halaman 143 sampai dengan 144 bagian 2 dan 3. Silakan kalian diskusikan jawabannya bersama dengan anggota keluarga kalian di rumah ya. Kita masih berlanjut pelajaran kita yaitu matematika. Bisa kalian lihat pada buku pena kalian halaman 144. Sekarang kita akan menghitung hasil pembagian. Kalian masih ingat kan tentang pembagian? Yaitu pengurangan berulang
sampai tidak ada yang tersisa atau hasilnya 0. Kita lihat contoh berikut ini. 18 dibagi 9 sama dengan berapa hasilnya? 18 dikurangi 9 sama dengan berapa? 9. Kemudian 9 dikurang 9 sama dengan 0. Ya, nah sekarang kita hitung jumlah angka 9-nya ada berapa? 1, 2. Jadi 18 dibagi 9 sama dengan 1, 2. Jadi 18 dibagi 9 sama dengan 2. Kemudian kita lihat contoh soal berikutnya. 24 dibagi 4 sama dengan berapa ya hasilnya? Caranya sama seperti yang tadi, yaitu 24 dikurangi 4 sampai hasilnya 0. 24 dikurang 4 sama dengan berapa? Ya, 20. Kemudian 20 dikurang 4 sama dengan 16. Selanjutnya 16 dikurang 4 sama dengan 12. 12 dikurang 4 sama dengan 8. Kemudian 8 dikurang 4 sama dengan 4. 4 dikurang 4 sama dengan 0. Sekarang kita hitung. Jumlah angka 4-nya ada berapa banyak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 24 dibagi 4 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 24 dibagi 4 sama dengan 6. Selain pembagian yang kita gunakan menghitung dengan cara pengurangan berulang sampai 0, kita juga menggunakan hasil pembagian itu dengan melihat tabel perkalian ya. Kalian masih ingat seperti yang pernah kita pelajari pada pembelajaran yang ke-6 juga, yaitu subtema yang kedua. Masih ingat kan? Kita coba ya contoh soal yang C, yaitu 28 dibagi 7 sama dengan berapa? Kita lihat ya, dengan menggunakan tabel perkalian. Kita lihat pada perkalian 7 ya, bukan pada perkalian 28-nya ya. 28-nya itu adalah hasil dari perkaliannya. Ya, kita lihat 28 dibagi 7. Nah, kita cari pada barisan yang ke-7. Nih, sebelah kiri ya. Ini yang kita beri lingkaran warna biru. Kemudian kita lihat yang ada angka 28-nya. Nah, ini yang ada angka 28-nya. Ya, kemudian kita tarik ke atas. Setelah itu kita tarik ke atas. Ya, angka berapa? Ya, angka 4. Nah, berarti hasilnya adalah 4. Jadi,
28 dibagi 7 adalah 4. Bagaimana anak-anak? Sepertinya lebih mudah ya jika kita menggunakan tabel perkalian ya untuk mengetahui hasil pembagian. Kita coba lagi ya pada soal yang D. 36 dibagi 4 sama dengan, ya kita coba cari hasilnya, masih menggunakan tabel ya. Kita lihat 36 dibagi 4. Kita cari barisan yang keempat. Sama ya seperti tadi, ini yang diberi lingkar warna biru. Ya. Kemudian kita lihat yang ada angka 36-nya. Ya, kemudian kita tarik ke atasnya. Nah, ternyata ada angka berapa? 9, ya. Angka 9. Nah, jadi 36 dibagi 4 sama dengan 9. Bagaimana anak-anak? Sudah paham untuk pembelajaran kita kali ini? Ya, kita ucapkan alhamdulillah. Kita lihat kembali Bu Pena halaman 144. Kalian kerjakan langsung di buku Bu Pena kalian halaman 144 pada nomor 2. Dan juga latihan soal subtema 3 pada halaman 145 dan 146. Baik anak-anak, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Harapan Ibu mudah-mudahan kalian selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menerima pelajaran pada hari ini dan hari-hari berikutnya. Baik anak-anak, kita ucapkan dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.